Birul Alawiyah dan saya Ayubi Cahyani. Kami dari R002 MIPA. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami, yaitu tentang profiling perkembangan karakteristik peserta didik di SMA Negeri 10 Kota Jambi, khususnya di kelas 10 pada fase E. Nantinya, profiling peserta didik ini akan dijelaskan menjadi 12 aspek. Selamat menyaksikan! Berikut merupakan aspek yang kami amati selama kegiatan observasi. Yang pertama, etnik. Hasil menunjukkan terdapat variasi etnik yang meliputi etnik Jawa, Sunda, Medan, Melayu Jambi, dan Minang. Kelas didominasi oleh etnik Melayu Jambi, serta terjalin interaksi yang baik antar peserta didik yang berbeda etnik. 2. Kultural. Terdapat adanya variasi kultural, serta adanya variasi cara bicara, yang meliputi adanya logat Jawa, Medan, dan Jambi. Namun, untuk kegiatan formal, biasanya peserta didik dan guru menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan ketika berkomunikasi dengan sama peserta didik, mereka menggunakan bahasa Jambi. 3. Status sosial. Terdapat adanya variasi pekerjaan orang tua yang meliputi staf kantor, guru, pedagang, dan wira swasta. Pekerjaan orang tua peserta didik didominasi oleh wira swasta. Untuk status sosial, terdapat adanya perbedaan jenis handphone yang digunakan oleh peserta didik, serta terdapat adanya perbedaan jenis kendaraan yang digunakan oleh peserta didik. Yang keempat, minat. Peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami materi pelajaran. Peserta didik mampu memperhatikan guru saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik aktif bertanya dan berdiskusi saat belajar. Peserta didik antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima, perkembangan kognitif. 95% dari peserta didik memiliki perkembangan kognitif yang baik. Mereka mampu bernalar kritis, mengaitkan materi dengan hal konkret, mampu menganalisis masalah, mampu melakukan eksplorasi, mampu menyajikan hasil diskusi, dan mampu menyimpulkan materi pembelajaran. Dan peserta didik juga mampu mengerjakan asesmen, baik itu formatif dan sumatif. Yang keenam, kemampuan awal. 95% dari peserta didik memiliki kemampuan awal yang baik. Mereka mampu mengerjakan tes diagnostik dan mampu menjawab pertanyaan pemantik. Selanjutnya, aspek gaya belajar. Pada aspek ini diketahui bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Namun, didominasi oleh peserta didik dengan gaya belajar audio dan visual. Selanjutnya, aspek motivasi. Pada aspek ini diketahui peserta didik aktif dalam pembelajaran baik tanya jawab maupun diskusi kelompok. Peserta didik antusias mengerjakan tugas dari guru. Peserta didik juga mencatat poin-poin penting saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik mengulang kembali pembelajaran di rumah dan peserta didik membuat ringkasan materi untuk pertemuan selanjutnya. Aspek emosi. Pada aspek ini diketahui bahwa peserta didik mampu mengekskripsikan rasa senang, sedih, kecewa, dan marah. Peserta didik juga menerima kritikan dan saran yang diberikan oleh baik teman maupun guru. Yang selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek ini dapat kita lihat dari kemampuan peserta didik dalam bekerja sama dengan baik, saling mengingatkan ketika ada yang melakukan kesalahan, dan mampu bersosialisasi dengan rekannya dengan baik. Untuk aspek moral dapat dilihat dari menghargai keberadaan guru di dalam kelas, kemudian tertib pada pembelajaran di dalam kelas, berbicara dengan sopan dan santun serta menggunakan bahasa yang baik, menghargai perbedaan di dalam kelas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh guru.
Untuk aspek terakhir yaitu aspek motorik. Hal ini sudah dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menggerakkan anggota tubuh dengan baik. Misalnya berjalan, berdiri, mengangkat tangan, dan berbicara. Kemudian kemampuan mereka dalam melakukan eksplorasi dan pengamatan melalui media yang telah digunakan. Serta mampu menyampaikan pendapat dan bertanya dengan gestur yang tepat. Itulah seluruh pembahasan mengenai aspek-aspek mengenai profiling peserta didik.